bukan kapasitasnya Yahweh. sedang mengajar, kita sedang diskusi ya Bang. Iya tidak Bang, tidak. Iya betul. Tapi Anda Cuma selalu saya mengintervensi saya, selalu ingin menekang saya nggak bisa menjawab gitu loh. Enggak, saya Anda seakan-akan mau ngajarin saya. Saya lebih paham Bible dari Anda. Catat itu. Catat itu dulu. Mungkin lah Abang lebih paham dari saya. Nggak mungkin Bang. Nggak mungkin Abang lebih paham dari saya. Kalau Abang lebih paham dari saya, tolong tunjukkan kepada saya di teologi. Tolong tunjukkan Bang, kalau Abang lebih paham. Tunjukkan kepada saya benang merah antara Kristen dengan Perjanjian Lama. Silakan. Benang merahnya? Iya. Pada benang merahnya Bang ya. Masih disembah oleh Bani Israel, masih Tuhan yang sama, tapi di perjanjian. Sabar dulu. Saya belum selesai. Saya minta benang merah antara kitab secara utuh, sebagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 5, Ulangan 33, Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Itu benang merah. Sekarang benang merahnya dengan Kristen apa? Ya, jadi gini Bang. Sabar dulu, saya jelaskan dulu, jangan dipotong-potong Bang. Saya justru bersabar kali ini, makanya saya minta. Mana benang merah yang seakan-akan Anda lebih paham daripada saya? Ingat, kita Yahudi bukan kitab agama Anda. Sama seperti umat Islam juga bukan kitabnya agama Yahudi, itu bukan kitabnya umat Islam. Sekarang Anda mengaku lebih paham. Tolong tunjukkan kepada saya. Salah satu benang merahnya dalam perjanjian lama Bang, itu menubuatkan kedatangan Mesias. salah satu Bang. Kalau itu yang Anda katakan, saya pun bisa mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi menubuatkan sosok Nabi yang sama seperti Musa. Sama berarti posisi kita kalau begitu. Sama posisi kita di dalam kitabnya orang Yahudi, juga menubuatkan nabi yang sama seperti Musa, yang ketika dia berbicara mengawalinya dengan Bismi Anoki, Bismillah. Sama kan? Mana yang lebih pas? Ketika kemudian Yesus mengatakan, saudaraku, apa kata Yesus? Dia akan memuliakan aku. Seorang penolong ini akan memuliakan aku. Tolong tunjukkan. Siapa yang memuliakan Yesus yang datang kepada Paulus? Siapa yang memuliakan Yesus yang datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan penulis-penulis Bible yang lain? Tolong tunjukkan karakter mana yang kemudian bisa kami pahami sebagai seorang Muslim, bahwa ada upaya di dalam catatan-catatan Bible yang merujuk kepada kemuliaan terhadap Yesus. Mana? Ada. Kata Yesusnya dalam Ulangan 16, ketika seorang penolong lain itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang Yesus mulia mana? Di Bible Perjanjian Baru atau di Al-Quran? Mulia mana? Di mana ada nama Yesus di Al-Quran Bang? Ya makanya tadi saya katakan bahwa benang merah itu saya jelaskan kepada saudara Al-Quran surah As-Saff. Benang merahnya di mana Bang? Yesus sama Al-Quran Bang, di mana benang merahnya Bang? Sama ketika saya juga bertanya di mana ada Yesus di dalam kitab Tanakh. Anda tadi membawa kitabnya orang Yahudi bukan? Anda menjadikan Yesus masuk di sana. Yesus orang Yunani, mana mungkin dibahas di dalam kitabnya orang Yahudi yang kitab Tanakh? Iya, pada zaman kitab Tanakh itu Yesus itu belum datang ke dunia, karena Yesus mengatakan Yesus mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham itu jadi. Bahkan sebelum dunia diciptakan, aku telah ada. Itu kata Yesus. Kemuliaan. Aku telah ada, tapi ada di mana Bang? Ada di mana Yesus Bang? Di surga, bukan di bumi. Ketika kemudian dalam Al-Quran Ali Imran 81, Nabi Isa alaihissalam diceritakan sudah ada sebelum dunia dicipta. Wa iz'ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah tsumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu jadi begini Bang, ma'akum minasyahidin. Jadi nabi-nabi itu sebelum dunia ada. Ya gini Bang, kita kembali ke poinnya aja Bang. Ya, ketika teman Muslim itu banyak bertanya, ya, di mana ada Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku? Tidak ada Bang. Begitu juga saya jelaskan Bang ya, maling
Tidak ada maling mengaku, akulah maling, tangkaplah aku. Nggak ada bang, nggak ada. Tetapi dari perbuatannya orang bisa tahu, oh ini maling. Dari perbuatannya bang. Yesus juga, kenapa orang Kristen mengatakan dia adalah Tuhan? Dari perbuatan apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Ya, dia menyembuhkan orang sakit, ya, mengadakan mujizat, mengadakan tanda, ya, membangkitkan orang mati, ya, dan juga mengampuni dosa, ya. Kalau abang mengatakan bukan Yesus yang melakukan mujizat, tetapi dia meminta kepada Bapaknya, berdoa kepada Bapaknya, itu betul. Kenapa? Dan ini divalidasi dalam Matius 28 ayat 18, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, saya bacakan aja Bang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Jadi ketika seorang ya, Yesus katakan seorang Bang ya, menerima kuasa, berarti dia punya kuasa. Sama juga ketika abang diberi kuasa, ya, berarti abang punya kuasa untuk menyampaikan khotbah di masjid A, ya pasti abang mempunyai kuasa untuk menyampaikan khotbah di masjid A. Begitu juga Yesus, dia diberikan, ini nggak main-main loh bang, ya, diberikan kuasa, ya, di sorga dan di bumi. Siapa nabi atau manusia yang diberikan kuasa di sorga dan di bumi? Gak ada bang, hanya Yesus. Tidak ada nabi atau rasul yang berani mengatakan, kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi, dan tidak ada jalan keselamatan kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan, akulah jalan keselamatan, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Halo, selamat pagi, Abang Suma yang ya, silakan Bang. Ya, saya tanggapi dulu Bang, karena sudah terlalu liar Anda berbicara. Abang Suma dulu. Tidak lama, saya tidak lama, saya ada mau ke gereja. Saya tanggapi dulu, saya tanggapi dulu yang tadi, karena sudah terlalu liar kemana-mana perginya ya. Tadi kita berbicara, ini kita membahas poin ini Bang, membahas poin bahwa Anda loncat-loncat Bang, dianggap Anda loncat-loncat kemana-mana. Tadi membahas Roh Kudus, seorang penolong lain, ini terbang lagi. Tadi terbang kemana-mana, Tuhannya Abraham, sekarang terbang lagi ke Yesus Tuhan. Oke, baik. Jadi ya, gini, saya kan kembali ke poin Bang, kembali ke poin. Oke. Jadi gini, Anda mengatakan Yesus itu penguasa baik di langit maupun di bumi. Ini ungkapan keluar dari lisan Anda. Diberikan kuasa. Iya, mengikuti Matius. Diberikan kuasa. Ya, diberikan ayat 18 Bang. Oke. Diberikan kuasa. Sekarang Yesus kita tanya nih, Yesus penguasa bumi itu siapa? Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Ya Bapa. Salah. Bapa. Salah. Dia hanya Yesus kan hanya utusan. Tetapi penguasa dunia ketika utusan diberikan kuasa, ya tentulah dia berkuasa Bang. Menurut Yesus penguasa dunia itu iblis. Wah, itu menurut Yesus. Kacau nih Bang. Yohanes 12 nomor 31. Halo Bang Suma, saya izin Bang Suma. Halo. Itu Bang Suma yang Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan kepada aku telah diberi kuasa dan oknum iblis, ini gini Bang ya, iblis mau berkuasa, tapi bukan penguasa dunia adalah iblis. Iblis mau berkuasa. Gitu, berarti Bang. Yesus salah dong. Coba Anda baca Yohanes 12:31. Kena di situ. Yohanes 12 nomor 31 ya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Dilemparkan keluar. Jadi kalau ada oknum dilemparkan keluar dari kubur dan berkata kepadaku telah diberi kuasa, hati-hati.
Hati-hati. Ya, yang dimaksud di sini, Bang, Hati-hati. iblis yang mau berkuasa atas dunia, Bukan makanya mau dia dilempar. berkuasa. Sabar dulu, Bang, ketika dia dilemparkan keluar, apakah dia masih menguasai dunia ini? Saya tanya dulu, Bang. Kan Abang Yang mengatakan iblis penguasa dunia. Oke, ini baik, kan baik. Abang kan Saya nggak paham buktikan. Bible ini, nggak paham ini Bible. Saya Kan di buktikan sini, Bang, kepada saya saudara, bacakan dulu, Bang. Saya iblis bacakan dulu, Bang. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Berarti penguasa dunia sini yang dimaksud adalah iblis. Ketika dia dilemparkan keluar, apakah dia masih berkuasa atas dunia, Bang? Baik. Dilempar keluar ini, Bang. Saya Dilempar jawab. keluar ini, Bang. Anda bertanya, saya Iya. jawab, saudaraku. Ya, silakan, Bang. Sekarang siapa yang berkuasa kepada kalian pada hari Minggu, membimbing kalian menyembah Kristus pada hari Minggu? Itu firman Tuhan yang membimbing Anda. Atau Jangan lari ke sana bisikan? dulu, Bang. Enggak, Bang, Anda jangan bertanya lari ke sana tentang dulu, Bang. kuasa, Ini kan? saya tanya, Bang. Ketika Saudaraku. iblis, sabar dulu, Bang. Ini kan pertanyaan saya gini, Bang. Ketika iblis dilempar keluar, Iya. apakah iblis masih berkuasa, Bang? Ya atau tidak, Bang? Iya. Dulu dibahas hari Buktinya. Minggu. Saya katakan, iya, Berkuasa buktinya. dari mana, Bang? Dengarkan, saudaraku. Oh, Dengarkan, gimana? jangan sombong terhadap kebenaran. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ya, Anda silakan. bertanya, Monggo. Anda bertanya, apakah iblis masih berkuasa? Saya jawab, ya. Buktinya, miliaran manusia digiringnya pada hari Minggu menyembah kepada Kristus tanpa firman, tanpa perintah, dalil dari Allah, dari Tuhannya Yahudi, dan dari Yesus itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, kekuatan mana, kuasa siapa yang membimbing saudara menyembah kepada Kristus hari Minggu tanpa perintah? Jawab. Oke. Jawab Jadi saya, Bang. apakah yang Abang maksud itu hari Minggu, hari lahirnya Dewa Matahari? Orang tidak bisa beribadah, tidak bisa menyembah. Bukan saudaraku, ingat sekali lagi, saya tidak berani untuk mengucapkan itu dalam hal ini. Orang-orang Yahudi. Kenapa Anda pertanyakan? Kenapa Abang Anda pertanyakan? bertanya kepada saya kan, apakah iblis masih berkuasa? Saya jawab iya. Ingat, orang Yahudi diperintahkan Keluaran 31 nomor 14 untuk mengkuduskan hari Sabtu, dan siapa yang tidak mengkuduskan harus dibunuh. Orang Islam, Al-Quran surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Pada hari Jumat mereka berbondong-bondong ke masjid. Hari Minggu yang membimbing kalian itu kuasa siapa ke gereja, abangku? Ya tidak ada masalah, Bang. Ini Tidak ada pertanyaan masalah buat serius. kami. Ini pertanyaan serius. Gini, Bang, ya. Ini pertanyaan serius. Kami mau berdoa, kami Kristen mau berdoa, menyembah Tuhan setiap hari, nggak ada masalah meskipun Bukan hari itu itu, hari lahirnya, bukan itu hari yang saya lahirnya pertanyakan. Lucifer. Bukan itu yang Sekalipun saya hari lahirnya pertanyakan. Lucifer, kami Yang tidak saya mempermasalahkan. pertanyakan, kekuatan mana yang datang membisikkan hati kalian kompak pada hari Minggu beribadah kepada makhluk yang keluar dari kubur di hari Minggu yang tidak ada perintah Tuhannya, tidak ada sabda nabinya, tapi kalian kompak. Anda kan Oke, saya berbicara jawab ya, mengenai Bang, kuasa ya. gelap. Anda berbicara Oke, saya mengenai jawab, Bang, kuasa ya. iblis kan? Itu jawaban saya. Oke, saya jawab, Bang, ya. Oke, Nah, saya silakan. jawab, Bang, ya. Silakan. Kami orang Kristen beribadah itu, Bang, setiap hari. Cuma hari Minggu kami berkumpul di suatu wadah, ya, yaitu yang bernama gereja, Bang. Tapi Atas kami kuasa siapa? beribadah setiap Atas hari, kuasa setiap hari, Bang. siapa? Atas kuasa siapa? Setiap hari. Atas kuasa siapa? Ya. Atas perintah siapa? Ya, Atas kuasa- kuasa siapa? Kuasa Ya, siapa? kalau Kuasa perintah, siapa? tidak ada perintah bahwa sabar dulu, Orang Bang. Tidak ada beragama itu, perintah. abangku, orang Sabar beragama dulu, itu. Bang. Abang Orang kan beragama bertanya, itu. Abang kan bertanya, saya ini mau menjawab, ya. Tidak Oke. ada perintah Oke. bahwa tidak boleh beribadah di hari Minggu. Tidak Oke. ada Baik. perintah, Bang. Semua Baik. hari itu bagi Kristen Baik. adalah baik. Tidak Baik. ada dikatakan Silakan. tanggal 13, ya. Silakan. Tidak boleh beribadah, tidak bagus itu tanggalnya. Tidak Anda ada, Bang, bagi bertanya, kami. saudaraku, Tanggal 4 tidak ada yang saudaraku tidak yang bagus, saya Bang. kasihi, Semua Anda hari bertanya, baik itu di mata Tuhan. ketika Yesus mengatakan begini, abang, Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, iblis, akan dilemparkan keluar.
Di data yang lain Yesus berkata, Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini, yaitu iblis, datang, dan dia iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ini pengakuan Yesus. Anda bertanya kepada saya nih, sebagai saudara muslim, Bang Suma, apakah ketika iblis dilemparkan keluar masih berkuasa di atas muka bumi ini? Saya jawab, ya. Apa buktinya? Mohon maaf sekali lagi. Orang Kristen beribadah hari Minggu itu atas kuasa siapa mereka melakukan ibadah? Atas perintah siapa? Sebagaimana orang Yahudi Keluaran 31 hari Sabtu sampai hari ini masih mereka pegang teguh. Sebagaimana Yesus juga hari Sabtu di hari Sabat dia masuk di tempat kelahirannya ke rumah ibadah. Sebagaimana juga Nabi Musa dan seterusnya. Sebagaimana Nabi Muhammad dan kaumnya pada hari Jumat. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan penguasa dunia dan kuasa dunia ini akan penghakiman sudah datang. Dunia telah dihakimi akan penghakiman. Pertanyaan saya, siapa yang punya kuasa yang membimbing separuh dari keturunan Adam untuk beribadah hari Minggu menyembah kepada Kristus? Ya. Oke, saya jawab ya. Tidak ada keterangan dalam Bible bahwa orang beribadah di hari Minggu itu tidak ada kuasanya. Tidak ada, Bang. Ya, jadi kami orang Kristen semua hari adalah ibadah. Cuma hari Minggu kami berkumpul, Bang. Jangan disalahartikan, oh orang Kristen hanya berdoa seminggu sekali. Itu ada yang beribadah seminggu sekali, itu hanya Kristen yang Kristen-Kristenan, Bang. Ya, mohon maaf ya kalau ada Kristen yang berdoa hanya seminggu sekali di gereja ya, itu Kristen-Kristenan kalau saya mau ngomong ya. Tapi Kristen yang sesungguhnya itu beribadah menyembah Elohim itu setiap hari, Bang ya, setiap hari ya, entah itu satu hari berapa kali itu ya, itu hubungannya sejauh mana kedekatannya dengan Bapa, begitu, Bang. Ya, boleh. Jadi tidak ada yang artinya membatasi bahwa orang Kristen hanya seminggu sekali ke gereja, bukan begitu, Bang. Itu salah, Bang. Tunggu, saudara Macu. Waktu saya masih panjang, saudara Macu. Habis ini boleh kita. Ya, salah Abang punya penafsiran kalau hanya. Oke, saya tidak menafsirkan. Hari Minggu saja. Oke, baik. Begini, kawan. Ketika 11 murid Yesus minta ilmu kepada Yesus di Bukit Zaitun, Matius 24. Apa tanda kedatanganmu, wahai guru? Yesus urai. Data nomor 15-nya. Coba Anda baca. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Coba kita lihat apa nubuatan Nabi Daniel. Daniel 7:25. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Satu. Itu pembinasa keji. Yang kedua, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat suci. Tempat suci akan yang dinajiskan. Ingat, ketika berbicara mengenai kenajisan, bagi orang Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Dia akan menghapuskan korban sehari-hari, yaitu binatang. Dihapuskan itu, lalu mereka mengorbankan manusia cukup sekali saja. Ini kata Yesus. Kemudian kita lihat di dalam Paulus pengajaran. Di dalam pengajaran Paulus, Kolose 2. Karena itu, marilah jangan kau biarkan dirimu dihukum mengenai makanan minuman, mengenai hari raya. Ini kata siapa? Kata Paulus. Duduk nggak Paulus di tempat suci? Duduk. Sebagai apa? Rasul. Meleh. Seperti malaikat dia itu. Makanya dia mengatakan, meskipun malaikat turun ke bumi, kalau tidak mengajarkan seperti apa yang aku ajarkan, maka terkutuklah dia. Sebab akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Paulus kemudian duduk di tempat kudus, mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Membantah korban hari-hari. Kemudian dia mengganti hukum, kemudian dia mengganti hari raya yang Sabat dia ganti kemudian. Jangan lagi kau mau dihukum, jangan lagi kau mau diatur dengan hari raya. Jangan.
Maka muncul pertanyaan saya kepada saudara. Ketika Anda mengatakan tentang iblis, please ajarkan saya kekuatan apa yang begitu kompak pada diri saudara-saudaraku Kristen sehingga hari Minggu datang ke sebuah rumah perkumpulan orang-orang yang tidak bersunat, yang tamek dalam pandangan Yahudi, orang-orang najis, berkumpul menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur. Kekuatan apa itu? Itu kekuatan Tuhan, kekuatan malaikat, atau kekuatan gelap? Ini serius saya bertanya. Silakan. Oke, ya jadi gini Bang, ya. Saya akui Bang Suma ada yang ada benarnya, ya. Ketika Abang mengatakan bahwa Paulus itu merubah hukum, itu saya akui, ya. Tapi ketika Abang menubuatkan Daniel 7 ayat 25 itu nubuatan tentang Paulus, itu salah Bang. Karena itu nubuatan itu Bang tentang seorang antikris ini sini Bang, ya, yang akan naik duduk ke bait suci Bang. Pada ini bait suci ketiga belum dibangun Bang. Jadi bukan Paulus Bang, ya. Ketika Abang membahas tentang Paulus merubah hukum, nah itu saya akui. Itu saya akui, ya, dia telah merubah waktu dan hukum, ya, hukum hari Sabat ke hari Minggu. Itu saya akui bahwa itu memang benar. Yesus mengatakan tidak satu iota pun tidak ada yang batal sebelum langit dan bumi lenyap. Tapi Paulus sudah membatalkan ketika Yesus mati. Ya kan Bang, ya, Abang mau bahas itu Bang, ya, itu saya iakan. Ya, tapi bagi kami orang Kristen, kami beribadah setiap hari. Jadi bagi kami itu tidak ada masalah tentang hari Sabtu. Hari Senin juga kami berdoa kok. Hari Selasa juga kami berdoa kok. Ya, hari Minggu juga kami berdoa kok. Tidak ada masalah buat kami Kristen Bang. Kecuali Bang, ya, umat Kristen yang hanya berdoa hanya hari Minggu, itu yang salah. Harusnya yang umat Kristen yang punya ibadahnya seminggu sekali, harusnya di Sabtu. Itu begitu Bang. Ya, tapi Baik. bagi kami yang berdoa setiap hari tidak ada masalah bagi kami tentang hari ibadah, karena semuanya hari kami beribadah. Begitu Bang. Ya, Baik. silakan Bang. Oke. Dengan pengakuan saudara Paulus melakukan itu patut untuk Ya, aplaus saya akui untuk Bang. saudara. Saya akui. Oke, Ya, saya akui baik. itu Bang. Kita tingkatkan materi kita. Yesusnya mengatakan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Tidak banyak lagi kan? Kalau demikian adanya, lalu siapa yang datang kepada Paulus di tahun 50-an sampai tahun 65 membimbing Paulus mengajarkan 13 buku, mengajarkan Lukas, Matius dan seterusnya, itu siapa? Sementara Yesus mengatakan kepada muridnya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang, yaitu iblis, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yesus mengatakan penyesat itu memakai namanya. Penyesat itu, Kristus palsu itu melakukan tanda dahsyat. Kristus palsu itu melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ini nubuatan Yesus. Artinya bahwa Yesus sendiri yang mengatakan tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia berkuasa, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 12 yang kumaksud sekarang. Sekarang itu dalam bahasa Yunani nun. Artinya detik ini juga, bukan beberapa abad kemudian. Detik ini juga sedang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini datang dan dilemparkan keluar. Sedangkan kalau Anda melihat, saudara melihat di dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan turun ke alam maut, yaitu di alam kubur. Dan Yesus di antara kejadian Yesaya 14, 15 dengan Yohanes 12:31 muncul pernyataan penulis Matius di data nomor 12 nomor 3840. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar pada hari ketiga dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda hadir pada saat itu, Anda melihat ada yang bergerak dari kuburan, mulai tangannya naik, kepalanya
badannya, kakinya. Lalu dia berpijak berjalan, kata Yesusnya, tanda untuk angkatan jahat anak manusia berada di kubur selama 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga orang itu, anak manusia itu akan keluar dari kubur. Orang-orang yang memuji, menyanjung, sujud beribadah kepada anak manusia yang keluar pada hari ketiga itu angkatan benar atau itu angkatan jahat? Ini konteksnya berbeda, Bang. Yesus itu sang firman. Bukan abang membahas tentang manusia yang lain itu yang dari kuburan. Yesus itu lain, Bang. Yesus itu adalah Tuhan, ya, yang divalidasi oleh Bapaknya. Inilah anak yang kukasih, yang sudah saya sampaikan dari tadi, Bang. Bukan ini saya untuk mau mengulang, Bang, ya, bukan. Begitu, Bang. Anak, ya. Bang, kan? Anak dalam tradisi inilah anak yang kukasihi. Iya, anak dalam tradisi Yudaism. Baik, anak dalam tradisi Yahudi itu Tuhan atau hamba Tuhan? Ya. Maksudnya gimana, Bang? Anak dalam tradisi Yahudi, anak Tuhan, ya, itu Tuhan atau hamba Tuhan? Ya, hamba. Dah, selesai kita. Hamba. Lalu apa yang Anda ingin persaksikan? Inilah anakku, inilah hambaku. Loh, kok dituhankan, saudaraku? Iya, karena dia menerima kuasa, Bang. Sebentar, Bang, ya. Seperti kalau misalnya, saya Bang, nih, kalau saya menerima kuasa, Presiden, Bang. saudara. Kalau saya menerima kuasa dari Tuhan, apakah saya Tuhan? Ya, kalau Bang Suma kan dari daging, ya bukan Tuhan lah, Bang. Sedangkan Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Beda konteksnya, Bang. Saudaraku. Bang, kalau Abang Suma juga dikandung dari Roh Kudus, iya, Bang Suma juga adalah Tuhan. Tapi kami ini manusia dikandung dari darah daging. Saudara, beda konteksnya, Bang. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Iya, betul. Tapi pada mulanya kan dia kan Roh Kudus, Bang. Itu Roh Kudus yang menjadi daging. Itu untuk menepis tuduhan orang-orang Yahudi terhadap ibunya yang hamil karena zina. Maka Tuhan datang yang dimaksud gini, Bang. Yang dimaksud dengan zina itu, Bang, hubungan biologis pria dan wanita yang tidak sah. Itu dikatakan zina. Tuduhan orang Yahudi, kan? Tetapi Maria ini, Bang, bukan mengandung anak dari pria, dari hubungan laki-laki dan itulah dia disebut wanita. Dari Roh Kudus. Karena itulah dia disebut dari Roh Suci, bukan dari roh seorang laki-laki. Bukan. Apakah itu zina, Bang? Bukan. Makanya Al-Quran mengatakan seorang anak laki-laki yang suci. Betul. Karena tidak ada campur tangan dikandung laki-laki dari Roh Kudus. Benar sekali, Bang. Benar sekali. Dan Yesus mengatakan bahwa Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas nantinya untuk menyampaikan. Jadi beda konteksnya, Bang. Beda konteksnya dengan manusia. Seperti misalnya Musa diberikan kuasa, ya, membelah laut. Apakah Musa Tuhan? Ya bukan. Karena dia kan dari hubungan biologis. Jelas dia, Bang. Kalau Yesus bukan dari hubungan biologis, bukan. Tapi gitu, Tuhan, Bang. Tapi Tuhan melantik Musa menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah dilantik jadi Tuhan. Lebih tinggi derajat Musa. Musa di Keluaran 7 ketika kami dia ditunjuk. Iya, makanya sudah. Dia ditunjuk Bang, sebagai sudah Tuhan. saya sebutkan tadi, Bang. Kenapa Yesus kami Tuhan? Kalau sudah saya sebutkan tadi, Bang. Ya, ini saya harus ulang sedikit, Bang, ya. Dia mengampuni dosa manusia pada saat penyaliban. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Dan Yesus dan siapa yang bisa memerintahkan malaikat, Bang? Selain Tuhan, hanya Yesus. Dia sanggup memerintahkan para malaikat. Siapa nabi yang bisa perintahkan malaikat, Bang? Tidak ada. Hanya Yesus yang berani memerintahkan malaikat. Baik.
Jadi kalau kita Silakan, berbicara Bang. kalau kita berbicara mengenai Yesus, dari sudut pandang kita sebagai manusia ada dua hal, perkataan dan perbuatan. Perkataan Yesus dan perbuatan Yesus. Yesusnya berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana dengan perbuatannya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perbuatan Yesus persaksikan dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus berkata, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang ketiga, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Yang keempat, Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang-orang Israel harus tahu. Orang Israel nih, bukan orang Arab, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Tuhan dengan Bani Israel, yang melakukan kekuatan, tanda-tanda, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Elohim melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu, wahai Bani Israel. Kesimpulannya adalah Yesus bagi kaumnya Bani Israel dengan seabrek mujizatnya hanyalah rasul utusan Tuhan. Tetapi jangankan Yesus, Paulus aja bagi orang di luar Yahudi seperti orang-orang Athena, orang-orang Romawi, menganggap Paulus itu dewa yang turun ke bumi. Apalagi saudara Kristen yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya simpulkan 10 detik. Yesus dengan seabrek mujizatnya membangkitkan orang mati, bagi kaumnya Israel hanyalah mujizat seorang nabi. Dan hidup kekal hanya mengenal dia sebagai rasul utusan Tuhan. Tapi bagi orang Roma, Yunani yang mengembangkan ajaran Paulus sampai ke Indonesia, jangankan Yesus yang sakti mandraguna, Paulus aja dianggapnya dewa mereka yang turun ke bumi, apalagi Yesus. Makanya Yesus itu dibuatkan kitab di mana kitabnya itu Theos turun ke bumi, dewa turun ke bumi, dewa lahir pada hari ini, dewa, Yesus, dewa Bapa, dewa Roh Kudus. Itu terjadi di mana? Di lingkaran pengajaran Roma Yunani. Kristen dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen? Orang Barat ke Belanda, orang Belanda Barat juga ke Indonesia. Inilah para penganut penyembah dewa-dewa yang turun ke bumi yang mengajarkan Yesus untuk disembah di Indonesia. Tapi bagi kaumnya, Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul. Sehebat apapun dia, sehebat apapun Yesus, Yesus mempersaksikan, ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa aku adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sekira begitu saudaraku Osama. Saya ingin sarapan dulu. Nanti kalau ada teman-teman kita, guru kita yang ingin mau melanjutkan, silakan. Saya istirahat 10 sampai 15 sedikit Bang, menit. sedikit Bang, saya tambahkan Bang ya. Sedikit Bang, saya tambahkan Bang ya. Jadi kami orang Kristen itu Bang, menyembah Yesus itu sebagai Tuhan adalah menyembah Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang naik ke surga. Ya, baik. Kami mengikuti silakan, Bang ya. Dan itu divalidasi dalam Bible bahwa yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Ya, seperti Tuhan yang membangkitkan Bang ya, Lazarus dibangkitkan, ada dalam Bible Bang ya. Bahkan banyak dikisahkan itu anak pejabat ya, perwira ya, yang sudah mati itu dibangkitkan. Nah, jadi kami mengikuti Tuhan yang membangkitkan. Nah, sekarang Bang, di dalam ini kita edukasi ya, di dalam Al-Qur'an ya, di mana teman-teman muslim yang mengikuti Tuhan yang dalam Al-Qur'an, yang ada yang dibangkitkan, siapa namanya Bang dalam Al-Qur'an yang dibangkitkan Bang?
kan kan Anda mengikuti Tuhan yang dalam Quran Bang ya. Sebutkan siapa nama dalam Quran yang sudah dibangkitkan oleh Allah kalian. Silakan Bang. Baik. Jadi gini abangku, saudaraku. Berdasarkan Quran Bang ya. Iya, berdasarkan Quran Bang. Ya, iya, silakan Bang. Baik. Ya, siapa namanya Bang? Kalau kami itu jelas ada Lazarus, anak Yairus, ya anak perwira, ya kan? Ya. Iya. Kalau dalam Quran siapa Bang namanya Bang? Ya, silakan. Baik. Jadi gini. Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, kami tidak bisa mengikuti alur cerita di dalam Bible. Kenapa? Karena Bible itu adalah hasil penyelidikan orang per orang. Sedangkan mengikuti saya nggak paksa saya Bang. bernarasi, Ya, silakan saya Abang menjelaskan bahwa siapa yang sudah dibangkitkan oleh Bang. Allah kalian. Silakan Bang. Saya bernarasi. Jadi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam kita bahas di sini, Anda ingin menyamakan sikap terhadap Quran dengan berita-berita yang ada di Bible. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan yang menyelidiki peristiwa demi peristiwa lalu kemudian sampai namanya semua disebutkan. Meskipun nanti akan mendapatkan kesulitan orang Kristen ketika saya tanya, siapa yang melihat Lazarus, mempersaksikan Lazarus keluar dari kubur, kan gitu. Siapa orang di luar pencatat Bible yang melihat itu? Itu akan mendapatkan kesulitan. Itu banyak Bang. Itu banyak Bang, banyak Bang. Boleh. Bahkan Yesus yang terangkat ke surga itu, bahkan Yesus terangkat ke surga itu Bang, disaksikan oleh 500 orang. Siapa nama orang 500 ini? Satu aja Anda sebutkan. Satu aja. Siapa nama satu orang yang melihat ini, yang 500 orang ini? Tidak tercatat namanya Bang. Dengkule, tidak tercatat namanya Bang. Aji Pangestu? Tidak tercatat namanya Bang. Ya sama doang berarti. Sedangkan ketika Anda berbicara tentang Al-Quran, Nabi Isa, tapi kalau orang yang dibangkitkan, sabar dulu Bang. Kalau orang yang dibangkitkan itu Bang, tidak sampai 500. Ya, jadi makanya dalam Bible tercatat ada anak Yairus, ada anak perwira, ada Lazarus. Nah, sekarang Bang, dalam kitab Abang itu siapa Bang yang sudah dibangkitkan oleh Allah kalian? Tidak mengerti orang ini berbicara. Al-Quran itu Bang, kalau kita berbicara Al-Quran, tidak bisa Anda membawa narasi Bible yang adalah surat penyelidikan dengan Quran wahyu. Al-Quran itu bukan buku biografi. Kalau berbicara mengenai membangkitkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Nih mereka dibangkitkan tuh. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahkan rezeki dari sisi Tuhannya. Lalu kemudian terkait dengan sosok yang datang di tengah kaumnya Bani Israel, membangkitkan orang mati menurut saudara, Al-Quran menjelaskan biiznillah, dengan izin Allah. Kisah para Rasul 2 nomor 22, dengan izin Allah. Allah yang membangkitkan Lazarus melalui hambanya Yesus. Al-Quran menjelaskan itu biiznillah. Ya. Jadi gini, simpel aja Bang. Simpel aja Bang. Kami Kristen itu menyembah kepada Allah Israel, Allah Abraham, saya sebut Elohim ya, Elohim Abraham, Elohim Yakub, Elohim Ishak Bang ya. Adalah Elohim yang membangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Ada dalam Al-Quran. Nah, ketika Anda memvalidasi bahwa Tuhannya Muslim, ya kan, artinya dalam sini konteksnya berbeda Bang ya. Nah, jelaskan Allah kalian siapa yang sudah dibangkitkan. Kalian mengikuti Allahnya Muslim, siapa yang sudah dibangkitkan. Sedangkan Elohim kami itu Bang, yang menciptakan langit dan bumi, yang jelas itu Bang, jelas ada tercatat nama-nama yang sudah dibangkitkan Bang, gitu. Saya sudah katakan kepada saudara, Al-Quran tidak bisa Anda setarakan dengan Bible. Bible itu catatan. Iya, berarti Tuhan Anda bukan Tuhan yang disembah Bani Israel kan? Ya terserah Anda lah. Bukan kan? Bukan Bang ya. Jangan terserah Bang. Terserah. Jawab yang jujur Bang. Jawab yang jujur. Sekarang begini. Terlalu jauh Anda menilai. Apakah ketika Anda mengaku Tuhan Anda adalah Tuhan yang dibunuh, yang dibangkitkan dari kubur dan bla bla bla, terus apakah orang Yahudi menyembah orang yang keluar dari kubur? Tidak kawan.
Nah, sekarang Anda berbicara kepada saya, Iskalallah ya Isa bin Maryam. Apa kemudian pernyataan Isa, Allah kepada Isa? Ketika Isa membangkitkan kemudian orang mati, ternyata itu biiznillah, dengan izin Allah. Artinya, kena terhadap apa yang dituangkan oleh Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mujizat-mujizat yang aku lakukan adalah mujizat yang aku lakukan dengan izin Allah, untuk membuktikan bahwa aku ini adalah utusan Allah. Wa istahluku minatin kae ati tairi bi isni fatanfuhu fiha fatakunu taira bi isni. Jadi setiap kemudian Nabi Isa membangkitkan orang mati atau tanah liat dia hidupkan menjadi burung, itu biiznillah, dan Yesus klarifikasi akan kebenaran itu. Iya, jadi gini. Pertanyaannya jelas, jadi kan? gini. Ya, jadi gini Bang, kita ambil poinnya dulu Bang. Kan tadi Abang, kita kembali ke poin pertama Bang ya. Abang mengatakan bahwa yang dimaksud itu Nabi Muhammad adalah yang dinubuatkan Bang ya. Sebenarnya kalau Nabi nubuatkan adalah yang dimaksud, yang dinubuatkan itu sebagai roh penolong ya. Berarti dia harus menyampaikan adalah Allahnya Israel. Itu Bang. Loh, tetapi yang dia kan sampaikan jelas. bukan Allahnya Israel. Kata bukan, siapa? Bang. Kata siapa? Bukan. Kenapa Kalau Anda mengatakan makanya bukan? itu Bang, kalau Nabi Muhammad menyampaikan firmannya Allah Israel Bang, tidak mungkin dia tidak diterima menjadi para nabi Bang. Justru Ya, Yesus kenapa diterima dia nggak? ditolak Yesus diterima nggak? Sabar dulu Bang. Yesus Enggak. diterima nggak kaumnya? Ditolak. Bani Israel. Ditolak. Sama. Ditolak. Sama, udah. Jadi saya bacakan Jadi ayat gini, Bang. saya bacakan ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada seluruh manusia, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada Tuhan. Satu poinnya Bang. Kiblat para nabi itu Bang di Yerusalem. Hanya satu nabi aja yang membuat kiblat itu di Mekah. Jadi bagaimana mungkin Bani Israel menerima Muhammad sebagai nabi, diterima sebagai para nabi? Begitu Bang. Jadi Muhammad itu, jadi begini Bang, akan menyembah Elohim di sini di gunung ini dari Yerusalem. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Tapi pertanyaannya Bang, kenapa hanya tapi pertanyaannya begini Bang, kenapa hanya seorang nabi Bang di luar Bani Israel, di luar Yerusalem Bang? Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Anda, ini terakhir dari saya abangku, ini terakhir. Anda lihat di dalam kisah para kisah para rasul 3 nomor 22-23. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan oleh Nabi Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, harus terjadi, kalau tidak berarti gugur kitab saudara, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang datang yang sama seperti Nabi Musa, yang kerjanya membasmi kemungkaran di atas muka bumi karena tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang benar? Setelah Nabi Musa dan setelah Lukas mencatat kitab itu nabi yang mana yang membasmi kemudian orang-orang yang tidak melakukan ketaatan, ketundukan kepada pencipta, malah membuat kerusakan? Itu siapa Bang? Setelah Yesus masih ada nabi katanya yang sama seperti Musa. Itu siapa? Saya kira nggak perlu Anda jawab, Anda pelajari aja dulu. Nanti ketika saudara saya Osama ini sudah mendapatkan jawaban, kita bisa diskusi di waktu yang lain. Silakan saudara-saudara sahabat muslim yang lain diambil alih. Makasih ya Bang ya, Anda diskusi dengan baik, Masya Allah. Terima kasih.
konfirmasi dengan Gurunda Kuma. Ya, silakan Bang. Ya, saudara. Ya, terima kasih Bang ya. Saya izin sama-sama, sama-sama saudaraku. Silakan kawan-kawan dilanjutkan. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita bisa berdiskusi syarat dengan dalil Al-Quran dan Bible tanpa ada hujat menghujat. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan ke depan sehingga para apologet Islam ini bisa memberikan edukasi kepada anak bangsa, bukan saling mencaci dan bukan saling memaki. Bisa kok kita sampaikan kaidah Quran, bisa kita sampaikan kaidah Bible. Ketika saudara kita memberikan Bible, menjalankan amanat agung, mereka, sahabat kita, saudara kita bisa menyampaikan itu. Kita juga Islam bisa ud'u ila sabili rabbikal. Ini contoh, ini bukti bahwa hari ini kita membuktikan Al-Quran bisa disampaikan dengan cara-cara hikmat. Silakan sahabat yang lain dilanjutkan. Saya izin sejenak sambil tetap menyimak di sini. Lanjut. Iya, terima kasih Bang. Gurunda telah menyampaikan banyak argumentasi dalil-dalil Al-Quran yang telah disampaikan kepada teman-teman Kristen untuk direnungkan, bahkan kepada saya pribadi sebagai Muslim, dan teman-teman mungkin telah mendapatkan pencerahan dari Gurunda. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi naik saja. Minta naik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Leon King nih Kristen atau bukan nih? Coba yang Kristen dulu teman-teman, jangan Islam semua naik. Kalau Islam semua tidak ada diskusinya gitu. Saya nulis kan? Saya nulis tidak Bang? Nulis tidak saya? Aman. Ada. Tikus lagi. Silakan tikus, kau naik lagi tikus. Ngapain tikus? Nggak berhenti kau nyerocos, gantian lah. Masa nulis ya? Kabarnya masuk Bang. Berhenti menuhankan anak Tuhan. Katanya anak Tuhan. Saya juga bingung loh. Anak Tuhan jadi Tuhan. Mana Zuma kata Ulangan 18 tuh nabinya. Belum ada Zuma. Ini kenapa anak Tuhan jadi Tuhan gitu loh? Gimana prosesnya gitu loh? Tidak. Belum ada Zuma. Ulangan 18 tuh Yesus Kristus. Yang kata itu Rasul Petrus. Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Rasul Petrus sendiri sudah kata Ulangan 18 itu adalah Yesus Kristus. Adakah Zuma lebih pintar dari Rasul Petrus? Yesus Kristus itu anak Makanya Tuhan. Zuma ini belunda. Yang mana kau maksudkan Yesus Kristus itu? Kisah Para Rasul 3 ayat 22, Petrus sendiri mengatakan, Nabi yang seperti Musa di Ulangan 18 itu adalah Yesus Kristus. Itu Rasul Petrus yang kata. Iya, Yesus dan Nabi Muhammad. Karena tugasnya Yesus selesai, cuma 3 tahun dia. Jadi Zuma lebih pintar dari Rasul Petrus. Ya, Baik, boleh kita diskusikan ini, Rasul boleh. Petrus sudah Tapi kunci, Anda, itu adalah Yesus Kristus. Tolong dicontoh cara-cara diskusi saudara kita tadi itu yang bagus. Kita ganti-gantian bicara, boleh? Kau Kita baca buktikan Kisah siapa. Para Rasul, sabar. Kau baca Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Rasul Petrus sudah kunci. Nabi seperti Musa di Ulangan 18 adalah Yesus Kristus. Di mana Petrus sampaikan itu, Bang? Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Lah, tidak ada disebut di situ Yesus. Ya, Tidak baca ada, di Bang. ayat sebelum.
Oke, silakan Anda bacakan. Silakan. Petrus sedang berkhotbah mengenai Yesus Kristus. Silakan saudara, silakan. Iya, kau kan pakar Alkitab. Loh, kok kenapa jadi nangis ini abang ini? Petrus sudah kunci. Mengapa kau bilang kau Iya. lebih tahu dari Petrus? Silakan abangku, silakan Anda jelaskan ke saya di mana Petrus mengatakan Iya. itu untuk Yesus. Silakan. Baca Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Baca dari ayat sebelum. Ya, apa itu? Sebelumnya Nata 21. Baik, kita baca 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Hai saudara, ketika kita berbicara dalil ini, itu Bacalah mengenai- 22. Ya, 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dari perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagimulah pertama-tama Tuhan membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kepada kejahatanmu. Baik, sekarang begini kawan. Mungkin Rasul Petrus sedang berkata mengenai Nabi Muhammad atau Yesus Kristus? Mengenai nabi yang sama seperti Musa. Siapa itu? Kalau Anda mengatakan Yesus, tolong tunjukkan firman Tuhan yang ditaruh di mulut Yesus itu yang mana? Kalau yang ditaruh firman Tuhan mana? Loh, Ulangan 18 Yang kan? kita bincang, Petrus sedang berkhotbah mengenai Yesus. Saudara, di dalam kitab Ulangan 18, seorang nabi akan kubangkitkan mereka di antara mereka. Di antara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Pertanyaan saya, mana firman yang ditaruh di dalam mulut Yesus? Aku serius Jadi bertanya. Petrus salah. Menurut kau Rasul Petrus salah. Saya ulang lagi. Mana firman Tuhan yang ditaruh di mulut Yesus? Tunjukkan. Saya membahas Ulangan 18. Iya, tadi kau bilang Ulangan 18 bukan merujuk pada Yesus. Tapi Petrus mengatakan merujuk pada Yesus. Iya, Anda berpatok kepada Petrus. Yang adalah catatan Lukas. Itu kan Lukas Jadi yang kau menulis lebih itu, pintar Abang. dari Petrus. Saya lebih pintar dari Anda, itu pasti. Sekarang kau lebih pintar dari sekarang Petrus. pertanyaannya kan jelas tuh. Aku Tuhan akan menaruh firmanku di mulut nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa ditaruh firman di mulutnya, lahirlah Torah. Nabi Muhammad ditaruh firman di mulutnya, lahirlah Al-Quran. Firman ditaruh di mulut Yesus, lahir apa? Jadi pengakuan Petrus bahwa itu adalah Yesus Kristus salah. Itu dulu. Saudara-saudara, apa masih mau dilanjut ini? Ini udah Kisah jelas. Rasul 3 ayat 22. Turunkan aja, buang. Nggak bisa diskusi. Tak mampu dia lebih Nggak bisa jawab. Tadi kan pertanyaannya bagus gitu dari Bang Juma ini. Firman apa yang ditaruh di mulut Yesus? Karena nubuatannya begitu. Iya, Nggak bisa jawab. Masya Allah, luar biasa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Lalu Tuhan mengatakan begini, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi nama aku daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawaban. Itu poin yang tidak bisa kemudian saudara-saudara kita buktikan bahwa ada firman keluar dari mulut Yesus. Nah, nanti kalau mereka memaksakan, mereka akan menunjukkan kitab Lukas itu dari mulut Lukas. Kitab Markus itu dari mulut Markus. Kitab Roma, Galatia itu dari mulut Paulus. Sementara yang dimaksud di sini adalah mulut nabi yang sama seperti
Musa. Mana firman itu? Nggak bisa ditunjukkan. Kalau kita, Al-Quranul Karim 100% berasal dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, sekarang poin pertama udah kita lewatkan. Poin kedua, siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi. Sekarang Nabi Muhammad yang dibasmi atau siapa yang dibasmi di atas tiang? Nah, saya kira begitu sementara teman-teman. Saya sarapan dulu. Mie saya yang tadinya mengecil sekarang sudah kayak pohon kelapa, bengkak dia. Kan udah dari pagi ya, teman-teman. Silakan, silakan sahabat-sahabat dilanjut. Dulu izin Bang Zumat, dah sempat dulu nih. Halo Bujang. Silakan, silakan. Diambil alih ya, sahabat. Iya. Saya monitor sarapan. Mas apa nih kalian? Muslim Kristen Bujang. Saya Kristen. Oke, silakan lo mau diskusi. Nah, tadi kalian dengar nggak pernyataan Suma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada berapa ribu orang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 400 ya. Kalian tadi dengar nggak pernyataan Suma? Kalau Al-Quran itu perkataan Muhammad. Ada yang dengar? Terus Mau nggak nyerah, Jos? Saya masih di sini. Muhammad, aduh, Saya masih di sini. Wa ma yantiqu Pernyataan 'anil Zulkifli hawa. Abbas. Dan tidak pula Kalau Al-Quran berucap adalah perkataan tentang Muhammad. Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad itu tak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Semua nabi ketika menyampaikan firman Tuhan itu melalui mulut, bukan melalui tangan. Enggak. Semua nabi menyampaikan firman Tuhan dari mulut. Ingat, kalau Anda cerdas, Ulangan 18, apa kata Tuhan di sana? Seorang Jangan nabi kau akan lari dulu ke kubangkitkan. Ulangan 18. Aku akan menaruh firmanku dalam Kau lari mulut. dulu ke Ulangan 18. Dalam mulut. Berarti Nabi itu berfirman melalui otakmu telinga atau kalau- melalui mulut? Nabi itu berfirman melalui mulut atau melalui kuping? Menyampaikan firman Tuhan melalui mulut atau melalui kuping? Akal Melalui sehatmu di mana? mulut. Akal sehatmu di mana, Suma? Makanya Orang yang dikatakan tidak tahu di dalam, membaca. makanya dikatakan di dalam, ya kan wahyu dari Allah. Tuhan yang membimbing dia mulutnya, bukan pengetahuannya, tapi Tuhan yang menyimpan firman di mulutnya. Maka dia menyampaikan apa yang ada di mulutnya, itu yang disampaikan. Karena bukan olahan penelitian, penyelidikan, bukan surat-surat yang dia karang sendiri. Makanya dia buta huruf ummi, supaya tidak terintervensi wahyu yang datang kepadanya dengan pemikirannya sendiri. Nabi Muhammad diolah oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk ummi, supaya tidak menambah, tidak mengucapkan ucapan yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi semua yang terlontar dari lisannya terucap adalah wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Paham sampai situ ya? Jadi kok saya ngomong lagi, kan harusnya sudah kuserahkan tadi. Maaf. Lanjut. Sorry. Silakan. Sorry. Maaf sekali. Inilah Bang Suma, ini benar-benar lah Bang Suma nggak bisa mendengarkan. Aduh. Udahlah. Lanjut. Ini mie saya tadi kayak pohon kelapa, sekarang udah kayak pohon sagu. Gimana dong? Lanjut sahabat. Mohon izin. Maaf. Lanjut. Selalu disinggung sama tenoten. Oke, Bang Guru, selamat pagi, Bro. Ya, selamat pagi teman-teman. Iya. Iya, terima kasih Bang Guru. Gimana Bang Guru? Mau diskusi atau mau apa nih? Naik ke Ya, atas. kita diskusi santai aja. Apa yang Oke, iya. oleh Bang Cuma itu ya sah-sah saja ya. Setiap orang
ataupun siapapun Wah, Kusnadi nih. boleh ngaku-ngaku lah ya. Mau ngaku sebagai nabi, mau ngaku sebagai apa, monggo. Tapi kan permasalahannya, apakah ada legitimasi soal itu? Apakah dia bisa membuktikan itu? Karena apapun itu kan sebagaimana ajas di dalam yang sering kita kenal adalah siapa yang mengaku, ya dia harus membuktikan. Nggak mungkin dong membuktikan tanpa ada pembuktian. Gus Nadi, sebentar, ini bukan gereja ini. Ya, ini sebentar dari gereja. Bang Juma, dilanjut Bang Juma, ini teman-teman di bawah ini lanjut Bang Juma karena setiap Bang Ban lagi. Enggak, sebentar. Sabar dulu. Ada banyak pesan-pesan atau pengajaran dari Bang Juma memang bermanfaat ya buat yang di bawah terutama ya. Khususnya buat saya juga gitu. Banyak dan buahnya terbukti bahwa sekarang siapa tuh Edis sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu kan, Tritunggal buang ke sampah gitu kan. Apalagi bahwa penyaliban ini karya iblis gitu lah kan, seperti itu. Poligami adalah itu ajaran Bapak gereja, bukan Alkitabiah. Dilanjut Bang Juma, ini sangat bermanfaat sementara saya memang lagi mencatat gitu, karena Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar sekali ya, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu ya, sehingga bermanfaat buat yang umat yang lain. Silakan Bang Juma lanjut, luar biasa Bang Juma. Lagi sarapan Bang Bal, Damilali dulu Bang Bal. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Dilanjut akhi, ini ada siapa? Ada saudara Kusnadi, mungkin penasaran beliau ini. Silakan diambil alih dulu teman-teman, saya sarapan dulu. Ya. Bentar aja. Ya silakan Brenda. Iya. Ini saya lagi di Kota Medan ini. Lanjut. Bang Billy. Jadi ini Mak Guru ini Boleh saya bertanya dulu untuk pembukaan Bang Billy, nanti masih topik yang tadi. Apakah di dalam keimanan orang Yahudi seperti Bang Billy ini yang mempunyai kitab Taurat gitu ya, Mazmur, yang dicuri oleh teman-teman Kristen ini, meyakinikah ada nabi lain di luar Bani Israel gitu? Silakan. ada, misalnya Ayub, Abraham bukan orang Israel, Obadjah bukan orang Israel, Bileam bukan orang Israel, banyak gitu. Lanjut. Saja. Jadi ini maaf ya teman-teman yang di bawah yang 1.5K ini yang penonton, bahwa ini yang pemilik asli ini ya, bukan dari narasi pencuri ya, seperti teman-teman Kristen kan mencuri kitabnya orang Yahudi gitu kan, diklaim gitu. Ini mengatakan memang ada nabi lain di luar Bani Israel gitu ya. Seperti itu. Lanjut diskusinya dengan yang lain. Kita dari narasumber yang asli nih, bukan KW, bukan pencuri di sini ya. Lanjut Bang Billy, luar biasa, terima kasih. Oke, selamat siang. Saya lanjutkan atau bagaimana? Bisa? Oke, kalau misalnya membuka pertanyaan seperti itu ya saya tanya. Karena begini, perbedaan antara Islam dengan Kristen itu yang hakiki itu cuma satu. Kalau Kristen itu wahyunya langsung dari Tuhan, sedangkan Islam itu tidak langsung. Itu bedanya. Nah, bagaimana Anda bisa meyakini atau membuktikan yang tidak langsung itu berasal dari Tuhan itu sendiri? Silakan.
Lanjut Bang Bal, silakan Bang Bal. Oke, sedikit lagi Bang Billy. Oke, tadi bagus ya Bang Billy, luar biasa. Nah, pertanyaannya tentu kan kita ingin supaya objektif dalam menilai. Kita kan selalu ada positif negatif, ada kalimat yang berlawanan. Tadi mengatakan bahwa ada nabi di luar Bani Israel, seperti itu sudah disampaikan. Nah, kemudian ada yang mengklaim nih Yesus ini adalah nabi juga katanya. Dia adalah Mesias. Nah, ini diakui nggak oleh orang-orang Yahudi gitu? Yang pemilik sah kitab Taurat dan Mazmur ini. Silahkan Bang Yudi. Lo kami besar kemoseo nabi wami temonato, tidak ada nabi yang sama seperti Musa di Israel. Jadi nabi yang besar bagi orang Yahudi Israel itu Musa, bukan Yesus. Yesus tidak pernah menjadi nabi dan tidak pernah menjadi Mesias. Allah, luar tegas ya. Tegas ini. Jadi kalau maaf ya teman-teman Kristen, jangan sakit hati ya. Kalian mengklaim-klaim ini kan. Datanya, jangan modal congor. Datanya mana? Sabar Bang, ini datanya ini adalah orangnya langsung berbicara Bang. Orang Bang Billy ini adalah orangnya langsung bicara ya. Jadi teman dulu, ini seorang Yahudi. Jadi Bang Billy ini adalah praktisi Yahudi, Judaism. Jadi mengatakan, sabar dulu Bang, sabar dulu. Kita ini kan mau objektif saja, bahwa tentang nabi di luar Bani Israel itu jelas ada, tetapi tentang Yesus ternyata cuman mungkin kalau bisa dikatakan hanya halunisasi aja ya, tokoh fiktif yang tidak ada terjadi di kitab-kitab Yahudi. Dilanjutkan, Bang Sam tanya ke Bang Billy, Bang Sam langsung, silakan. Jadi jangan sakit hati ya teman-teman Kristen ya, maaf sekali kalian kan minoritas gitu kan, miskin. Nah, sekarang tidak diakui oleh Yahudi. Maaf ya, jangan sakit hati teman-teman ya. Jangan sakit hati yang Kristen. Yang mana langsung. ini Bang Billy yang mana namanya Bang Billy? Hah? Yosef di atas, Yosef tuh makan tuh. Astaga, Bang Billy nama Joseph, apalah kau nih. Waduh. Oke lah, aku tanya sama Mama aja. Yosef aja aku panggil. Kau nggak jelas Bang Billy atau Yosef namamu. Yosef, siap ditanya? Macet. Mana narasumber ini host yang mau ditanya? Silakan bertanya, silakan tuh lagi meliurap, dengarkan dia, silakan ngomong. Aduh, Ya udah. narasumbernya siapa? Aku momot Cang, momot biar aku ludahi yang tidak kondusif Cang, aku momot Cang. Saya ludahi kalau yang tidak kondusif. Silakan. Bang Sam tanya ke Bang Yosef, silakan. Ingin bertanya ke Pak Yosef atau Bang Bal, Bang Billy ikuti ya. aku dulu Bang, tidak bisa Bang kalau tidak diikuti Bang. Ikuti aku dulu, tidak bisa dia. Sudah. Gimana? Sudah, langsung sudah. Oke, lanjut. Oke. Halo Bang Billy, saya boleh nanya lagi. Tadi mau nyambung apa yang Anda sampaikan. Ya sambil makan urap nggak apa-apa lah, sarapan urap. Kebetulan saya sudah sarapan, jadi saya mau nanya. Kan tadi Bang Billy bicara tentang Nabi. Saya mau nanya, Yahudi mengakui Muhammad sebagai Nabi dari bangsa Yahudi nggak? Tolong dijawab. Ya, Nabi Muhammad adalah nabi, tapi bukan nabi bagi Bani Israel. Oh, jadi bukan untuk Bani Israel. Jadi Israel berarti tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, begitu kan? Ya nabi untuk bangsa-bangsa, bernabi untuk orang Arab pada waktu itu. Pentingannya apa? Untuk menghancurkan bagian Quraisy, begitu. Dan bagi orang-orang yang menerima kenabiannya silakan. Tapi kalau Israel, ayatnya tadi ada dalilnya. Lo kami Israel kemoseo nabi ummi temonatun. Tidak ada nabi yang sama seperti Musa di Israel. Oke, saya juga mengakui kalau Muhammad itu nabinya orang Arab. Tapi yang saya tanya, apakah Muhammad Anda akui sebagai nabimu atau tidak? Nabi saya Musa, bukan Nabi Muhammad. Oh, oke. Berarti secara tegasnya Anda tidak mengakui Muhammad sebagai nabimu. Ya kan? Alasannya apa? Alasannya Nabi Muhammad diturunkan di Arab pada waktu itu untuk apa? Untuk bagian Quraisy dihancurkan. Nah, orang Israel jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabinya dengan bahasa Ibraninya gitu. Nabi Muhammad di Arab dengan bahasa Arabnya gitu. Oke, bagus sekali. Tapi tadi Bang Juma sudah mengatakan tentang kitab ulangan yang ada di dalam kitab Tauratmu, bahwa akan ada nabi yang akan datang. Jadi siapa nabi yang akan datang itu menurut Anda kalau bukan Muhammad?
Tolong dijawab. Kalau ayat 15-nya itu Yehoshua ben Nun, kalau ayat 18-nya itu Yeremiyahu. Oke, jadi Anda menyimpulkan yang dimaksud Nabi yang akan datang itu adalah Yosua. Kita tahu dong penggantinya Musa kan nggak usah dikasih tahu, anak-anak yang belajar Torah udah tahu semua bahwa pengganti Musa siapa, Yehoshua ben Nun. Oke, tadi Bang Juma menjelaskan bahwa dia akan menaruh firman-Nya pada mulutnya. Nah, Anda jelaskan firman apa yang ditaruh Tuhan kepada mulut Yosua? 15, yang Yosua ayat 15, ayat 18 itu yang dimaksud menaruh firman dalam mulutnya. Kalau kamu baca kitab Yeremia dari awal, bahwa Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut Yeremia. Coba baca kitab Yeremia, gitu. Bukan, yang saya tanya tadi, apa firman yang ditaruh di dalam mulut Yosua? Yang Anda katakan tadi nabinya Yosua kan? Sesuai dengan Ulangan 18. Nah, sekarang saya nanya. Alhamdulillah. Jadi itulah tongkat estafet Torah atau rantai Torat gitu. Saya Jadi yang sama bacakannya. seperti Musa, Torat. Ya. Ulangan 18 ayat 18 bunyinya begini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Dan seterusnya. Ada lagi kalimat. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka. Apa itu? Ayat berapa 18, itu? ayat 18. Nah, ayat 4 ayat 15 dulu dibaca. Jadi kau tahu ayat 14 15 tuh ada dua yang untuk Yosua itu ayat ke-14 atau 15 itu. Ya, oke, saya paham. Tapi ayat 18 tidak bisa dilupakan. Yaitu bagaimana Yosua bisa mengatakan firman yang mana firman Itu bukan ditaruh Yosua, oleh Mas. Tuhan. Itu Loh, bukan Anda kan Yosua. Loh, Anda tadi bilang Yosua katanya nabi yang akan datang itu. Gimana sih? Itu di 14. Astaga, Purnadi. Oh, jadi yang 14 nabinya beda lagi, yang 15 nabinya beda lagi, yang 18 bedanya lagi. Jadi kan suksesi kenabian Israel kan terus ada tuh. Oke. Iya. Ya jangan, Oke. kita tidak menghujat ya. Oke, kita sapa dulu Bang Juma. Bang Juma sudah siap, silakan Bang Juma. Baik, Masya Allah. Jadi pernyataan saya terkait dengan Ulangan 18 itu untuk mematahkan konsep kristenisasi yang mengusung terjemahan kitabnya orang Yahudi ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan bahwa Yesus adalah sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 18. Saya hadir bahwa kalau itu untuk Yesus, itu lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terlepas daripada diimani ataupun tidak diimani, kita lihat apa yang diuraikan di 18 itu. Aku Tuhan akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Tuhan dari mulutnya. Tak ada intrik atau tidak ada kemudian penambahan dari lisannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak aspek, banyak unsur yang bisa kita cocokkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertama, Nabi Musa lahir dari ayah ibu. Nabi Musa kemudian membawa kaumnya dari tempat penjajahan menuju kepada wilayah yang dimerdekakan atau dimenangkan olehnya. Nabi Muhammad membawa kaumnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Musa membawa kaum Nabi Musa membawa kaum menghantam kemudian kejahiliaan orang-orang di depannya. Nabi Muhammad juga membasmi kemudian kejahiliaan yang ada di depannya. Sama, ketetapan hukum dibawa oleh Nabi Musa berupa Torah, ketetapan hukum dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Quran. Yesus, makanya tadi saya berkata kepada saudara yang sebelumnya, apa firman yang Yesus terima dari Tuhan? Tunjukkan. Nggak ada. Nabi Musa, tunjukkan. Torah. Nabi Muhammad, Al-Quran. Nah, berarti kalau dipaksakan oleh misionaris
kitabnya Yahudi itu adalah Yesus yang dinubuatkan di situ, saya hadir sebagai apologet Muslim, lebih pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di sana. Meskipun umat Islam menjadi Islam tidak karena terjemahan kitabnya saudara Yahudi. Umat Islam tidak diajarkan kemudian menempel terjemahan kitabnya Yahudi ke Al-Quran. Tidak. Umat Islam independen, berdiri sendiri, memahami tentang konsep bertuhan, konsep kenabian, konsep iman, agama, keyakinan, dan seterusnya. Tidak mengambil terjemahan-terjemahan dari agama lain. Silakan Bang. Bijaksi ini bijaksi itu ya, jadi berdiskusi begitu. Bang Sam tadi mau bicara, silakan. Bang Sam beri kesempatan. Jangan ditiru temanmu si Kusnadi ini, bertanya aja nggak bisa. Coba bikin pertanyaan yang bagus, silakan. Oke, Baal, tenang. Oke, aku panggil Bang Jumat Nur Alim lagi nih, nanti salah panggil lagi. Bang Jumat Nur Alim. Astaga, macet dia dipanggil namanya, macet dia. Dia repot banget tanya aja Bang Sam. Oke, bertanya aja ya. Oke. Bang Juma, Islam ada abad keberapa itu munculnya? Islam itu damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Abad keberapa? Di situ diterangkan. Sabar dulu. Diterangkan, aku tahu rancangan-rancanganku terhadap kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Nggak bisa. Orang Yahudi dan orang Arab itu memiliki bahasa serumpun. Jadi ketika dikatakan shalom, di kami disebut salam, Islam, salama. Nggak bisa Anda bantah itu. Jadi ketika Anda bertanya, Islam itu sejak kapan? Sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada Islam. Apa itu? Damai sejahtera. Apakah Tuhan memberikan aturan kepada Adam agar Adam itu damai? Ya. Apakah Tuhan memberikan Musa perintah agar Musa dan kaumnya damai? Ya. Itu jelas itu. Maka supaya damai harus ada shalom, harus ada Islam. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Apakah damai sejahtera itu baru ada nanti di abad ke-7? Tidak. Nabi Musa alaihi salam beserta dengan Abraham dan keturunannya, beserta dengan ajaran Nabi Musa, itu adalah ajaran yang mendamaikan manusia baik di dunia maupun kehidupan berikutnya. Itu kawanku. Kristen ini kapan ada? Nah, ini yang bahaya, tapi saya nggak sedang bertanya itu. Silakan. Aku tanya abad keberapa? Kalau adanya abad ke abadnya bilang, kalau tidak, tidak. Itu aja jawaban. Kok panjang kali? Abad 16 dia Protestan. Abad keberapa? Islam ada abad keberapa? Islam disempurnakan ajarannya di abad ke-7. Ah, itu. Jadi tadi itu susah. Oke, gini pertanyaan selanjutnya. Kalau penyembahan terhadap Kristus itu yang makhluk kuburan itu kapan ada? Tenang dulu. Harus ini tanya kan balik dong. Pertanyaan pertama. Ini kan edukasi. Edukasi kedua, edukasi dua agama. Pertanyaan saya, sejak kapan ada ajaran menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Itu sejak kapan ada? Pertanyaannya, tenang. Udah. Bang Sam ini edukasi. Silakan dijawab dulu, nanti kalian bertanya lagi bebas kok. Bertanya bagus, bertanyanya ke ini Bang Juma sebagai guru yang sangat besar sekali, yang bijaksana, bijaksini, bijaksitu. Juga ke Bang Yosep, silakan gitu ya. Pertanyaan Bang Juma ditanya dulu, dijawab dulu, silakan. Baru bikin pertanyaan. Pertanyaannya apa? Sejak kapan manusia menyembah makhluk dari kuburan dianggap Tuhannya Yahudi? Silakan. Sejak dia menjadi manusia. Dah, saya bertanya boleh? Kapan itu? Abad keberapa? Abad keberapa? Astaga. Tadi saya menjawab abad ke-7. Berarti dia sejak dia menjadi manusia. Itu abad keberapa? Menjadi manusia, dia sudah menjadi Allah. Bukan dia abad keberapa manusia menyembah? Abad keberapa manusia mulai menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ngomongnya biar diskusinya tentram, damai, tenang. Abad keberapa mulai manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Mulai abad keberapa?
Gantian dong, tadi kan kamu nanya abad, udah dibilang abad 7, sekarang cuma nanya abad keberapa, makhluk kuburan nongol gitu, abad keberapa? Makhluk kuburan nongol gimana? Dia dibilang dia Allah yang menjadi manusia. Saya tidak tanya itu. Yang saya Ya, tanya, dari sejak awal dia sudah kapan jadi- abad keberapa Ya, sejak awal manusia sudah jadi keturunan Tuhan. Adam Jadi ngapain lagi ini? dibahas? Sejak kapan anak keturunan Adam menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Abad keberapa itu mulai, Bang? Oh, udah diturunkan. Ini orang sakit ini. Silakan. Yang dilanjut dulu. Saudara Kusnadi mungkin banyak mau bertanya, atau saudara Billy, Akhi Billy mau bertanya kepada Kusnadi. Silakan. Ya, boleh saya lanjutkan yang Billy tadi? Itu bukan saya. Semua orang tahu. Semua orang tahu Kusnadi. Kamu dari zaman dulu, apa kamu udah berubah? Makanya aku tanya, kamu udah berubah belum? Kalau udah berubah bagus. Kapan saya ngajarin seperti itu? Itu semua dari kitab Taurat kok. Iya, ya makanya itu masih nggak berpikiran begitu. Abraham berzina dan Ismail anak haram. Lah, sekarang kalau kitab Tauratnya ngomong gitu gimana? Gimana ayatnya? Ismail anak haram. Coba gimana? Gimana? Sekarang gini, Taurat menyebut Sarah itu gundik atau bukan? Istrinya. Boleh. Selamat pagi Bang Simanjuntak. Kejadian 16 ayat 3. Tuh, ya. Pagi. Mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, di mana berzinahnya Abraham? Coba Oke. sama Ismail anak haram itu di mana ayatnya Ismail anak haram? Coba. Oke, saya jawab dulu ya. Sarah itu memang dijadikan istri oleh siapa? Oleh Hagar. Oleh Hagar. Oleh siapa? Oleh Sarah. Hagar dijadikan istri. Oke, saya ulangi. Oke, saya ulangi ya. Oke. Ayat itu mengatakan bahwa Sarah mengangkat Hagar menjadi istri Abraham. Jadi yang mengangkatnya sebagai istri itu siapa? Sarah. Tetapi kalau Anda melihat di Kejadian 25 ayat 6, Mana yang berzinahnya yang di mana? Abraham berzina itu di mana ayatnya? sebentar, kita kan manusia punya akal sehat. Kalau di Kejadian 25 ayat 6 dikatakan, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Nah, menurut ayat ini, yang dimaksud gundik-gundiknya itu siapa? Anda tentu berpikir. Jadi bukan saya yang mengatakan Hagar Keturah itu sebagai gundik, tetapi Kenapa kamu kenapa kalau Ismail kamu nggak suka, tapi kalau Bilha dan Zilpa itu juga gundik? Kenapa kamu nggak protes anak-anaknya Zilpa dan Bilha, cuman Ismail doang kamu protes? Kenapa? Ayo coba. Kan ada yang aneh di situ. Saya tidak protes, saya cuma baca ayat ini bahwa Taurat menyebut istri Abraham Enggak, yang di mana yang bernama berzinahnya? Sampai Hagar. Anda kalau yang disebut gundik artinya apa? Yang berzina di mana? Mengapa kitab Taurat tidak mengatakan itu sebagai sah istrinya? Tapi Taurat mengatakan Istrinya, astaga, Ustadi baca itu tadi ayatnya, Ustadi, istrinya. tadi Billy kamu nggak dengar, itu Sarah yang mengangkat sebagai istrinya. Iya, berarti jadi istrinya nggak? Ya menurut Sarah. Jadi istrinya nggak? Ya menurut Sarah. Kalau menurut Tuhan, nah Itu kalau kan menurut Tuhan Taurat. bagaimana? Kalau menurut Tuhan itu di 25 ayat 6 itu karena itu perkataan Tuhan sendiri.
Itu perkataan Tuhan bukan? Yang, kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu menceritakan peristiwa. Nah, di situ tulisnya istrinya, udah nggak ada. Sekarang tunjukin ayat di mana ada tertulis Abraham berzina, di mana? Tertulis. Anda kan punya akal. Tentu Anda bisa Nggak pakai yang akal dulu, tertulis dulu. Teks dulu, ada nggak tertulis Abraham berzina? segala sesuatu di dalam Alkitab itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Oke. Ya kalau Anda nggak nerima ya sudah. Saya cuma menunjukin ayat-ayatnya. Yang mana ayatnya? Abraham berzina, Ismail anak haram, di mana ayatnya bunyi begitu? Tahan dulu ya, Anda bertanya aja, saya bilang dari tadi, Anda bertanya aja nggak bisa gitu loh. Lebih baik dia simak dulu. Bang Simanjuntak, ini ada gurunda kita di bawah, ada dua narasumber yang sangat besar juga di sama-sama. Dari pertama Bang Billy dari praksi Yahudi, dia adalah orang yang cerdas ya, bijaksana, bijaksitu juga. Dia pemilik kitab yang asli ya. Kalian kan mengambil gitu, bisa dikatakan mencuri lah. Kemudian kalian tafsir sendiri. Oke lah, nanti kita dibahas dengan Bang ini. Silakan Anda bertanya ke gurunda saya Bang Juma, gurunda saya juga Bang Billy. Silakan Simanjuntak, bikin pertanyaan yang bagus. Silakan. Iya, saya mau tanya Pak Yosep ini. Pak Yosep di dalam Keluaran 13:12 mempersembahkan anak sulung, apakah masih dilakukan? Anak sulung itu diganti dengan korban hewan. Jadi kalau berarti akikah itu. Jadi ada anak lahir itu ada korban akikah kalau di Indonesia. Beli oh ada. Tunggu bentar. Coba. Iya. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Sambil nunggu ya. Jadi Bang Simanjuntak buat pertanyaan yang bagus-bagus ya kepada Bang Billy, kepada pemilik kitabnya yang kalian ambil gitu ya. Kemudian ke Bang Juma juga silahkan, Anda sepuasnya ya. Tapi bikin pertanyaan yang bagus ya pertanyaannya. Jangan bertanya aja nggak bisa gitu seperti tadi. Membuat narasi, diminta datanya nggak punya seperti itu. Jangan diulang ya Bang Simanjuntak. Saya beri kesempatan Bang Simanjuntak manfaatkan waktunya, silahkan. Baik, Bang. Masih menunggu Pak Yosep dalilnya. Karena di dalam 13:12 ada di dalam Keluaran 13:13 dan selanjutnya terus ke bawah itu. Jadi harus ditebus. Jadi anak sulung itu harus ditebus. Apa tebusannya? Dengan domba atau hewan sebagai korban begitu. Kalau ada ayatnya baca aja. Loh, kenapa 13:12 di Keluaran itu diperkuat lagi di Yeskiel 20:26? Ya, kalau dalam Yeskiel bahkan Sang Mesias akan membawa anak sulung. Anak sulung harus dikorbankan. Ya, apakah sudah dijalankan? Ditebus dengan hewan. Lu ayat 13-nya tuh udah jelas tuh. Setiap anak sulung Mana lakimu haruslah kau tebus tuh. Dengan apa? Dengan mengorbankan kambing atau domba. Begitu tuh ayatnya ada. Jadi bukan anaknya yang disembelih, itu ajaran Molok itu. Loh, kenapa Abraham disuruh sembelih anaknya? Di mana ayatnya sembelihlah anakmu? Ayo, di mana? Loh, persembahkan anakmu. Persembahkan atau disembelih? Konsisten. Ya kan sama persembahkan itu. Enggak, ayatnya begini. Maksudnya seperti. Enggak. Kaknait bineka. Berarti berbeda dong. Nih, ayatnya gini Yahudi ini berbeda. Enggak ada kata sembelih. Kaknait bineka asyar after disak. Bawalah anakmu ke atas gunung Muria untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Enggak ada dibilang untuk disembelih. Ayo. Nah, terus kenapa diganti sama anak domba? Karena memang tidak boleh korban manusia. Itu yang dilakukan oleh dewa-dewa Molok. Itu juga beda dengan kitab kami berdua ini ajarannya Yosep. Kami berdua. Kamu siapa? Kristen? Berdua sama siapa kamu? Loh, di Quran itu Ismail dipersembahkan. Kita sedang berbicara dengan Yahudi, kenapa bawa ke Al-Quran?